Oke. Jadi hari ini kita akan bicara tentang pidato untuk special occasion atau kesempatan khusus atau istimewa. Jadi kalau special occasion itu adalah acara khusus, peristiwa penting dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian intinya, contohnya misalnya ada christening itu misalnya pembaptisan, ya. Kalau di Islam misalnya dia dapat apa? Kalau sudah Al-Quran baca apa gitu ya kan? Mediana Putih pernah ada ya. Dia Wah, misalnya dia bisa menyelesaikan seluruh 30 juz dalam waktu ini kan bisa aja jadi kayak memberikan semangat gitu ya. Atau dia jadi penghafal Al-Quran. Jadi ini yang berkaitan dengan agama juga bisa ya. Itu juga bisa berkaitan dengan pernikahan, terus ini tentang kematian ya. Jadi bisa aja misalnya seorang teman dekat mengusulkan untuk berusulan untuk kedua mempelai. Bisa juga manajer penjualan memberikan penghargaan kepada pencapai penjualan tertinggi tahun ini dan macam-macamnya. Nah, pidato ini sebenarnya membantu memberikan keistimewaan pada kesempatan tersebut. Jadi harus dilihat tujuan mereka mengundang kita itu buat apa, ya. Jadi menyampaikan informasi dan membujuk itu boleh sih, tapi bukan tujuan utama. Tujuan utama adalah memenuhi kebutuhan khusus pada acara yang khusus, ya. Dan kita harus lihat mereka yang hadir adalah bagian dari aura seremonial yang menandai acara tersebut, gitu ya. Jadi memang iya, gitu ya. Oke, nah setelah itu ada beberapa tipe-tipe pidato untuk acara khusus, misalnya pidato untuk introduction, kemudian speech of presentasi, terus kemudian penerimaan dan yang terkait dengan adanya eh, acara-acara khusus ya. Oke, nah tadi kita lihatin bahwa kalau Anda misalnya jadi moderator ya, moderator webinar, terus kemudian Anda diminta untuk pidato pengenalan, pidato yang memperkenalkan pembicara utama kepada audiens. Nah, jadi yang perlu kita kita cari atau kita capai dalam 3 tujuan, ada 3. Yang pertama, membangun antusiasme untuk pembicara yang akan datang. Bangun antusiasme ini dalam untuk topiknya. Misalnya, wah pembicara kita ini jauh-jauh, misalnya kalau offline ya, jauh-jauh datang dari Bali untuk ke sini nih, ya misalnya. Terus ciptakan iklim yang ramah yang akan meningkatkan kredibilitas pembicara. Nah, pidato pendahuluan yang baik dapat menyenangkan untuk didengar dan dapat meringankan tugas pembicara utama. Jadi dia nggak perlu lagi memperkenalkan diri. Kan kadang-kadang suka nggak enak ya. Nggak enaknya apa? Kita misalnya kita kita jadi pembicara, terus kita menjelaskan tentang diri kita. Kayaknya nggak enak banget ya. Rasanya kurang mantap ya. Aduh, perkenalkan nama saya, gitu. Kayaknya kurang enak. Tapi kalau sudah diperkenalkan, eh, oleh Anda sebagai moderator, itu akan pekerjaannya akan lebih ringan. Ya, oke kita kembali lagi. Ya, nah terlihat ya. Oke, jadi setelah itu setelah speech of introduction kita juga bisa melakukan yang namanya ini ya. Apa aja sih yang perlu dilakukan? Apa sih panduannya pada saat kita melakukan pidato yang memperkenalkan pembicara? Berbicara dengan singkat, jangan bertele-tele. Contoh, pembicaraan yang bertele-tele itu kayak apa contohnya misalnya? Misalnya, Mardiana Putri. Contohnya yang bertele-tele gimana? mungkin kayak kebanyakan. Misal, jadi gimana ya Pak? Jadi tuh kalau bertele-tele tuh kebanyakan kosakata yang dia pakai. Jadi misalkan pertama dia udah make jika, terus nanti eh, berapa kata lagi dia pakai jika lagi gitu nggak sih Pak? Misalnya gini, dia mau bilang tentang dia itu perempuan 35 tahun.
Karena yang bertele-tele gini, dia adalah seorang wanita yang berusia 35 tahun bernama Rini. Kan kelamaan. Ya. Rini 35 tahun kan cukup. Ya enggak? Gak usah bertele-tele. Kalau udah namanya Rini, nggak mungkin kan laki. Juga Rino namanya. Ya enggak? Coba ada Rini yang laki-laki ada nggak? Nggak ada kan? Jadi nggak perlu. Rini adalah seorang perempuan muda yang berusia 35. Woi, 35 tahun memang muda, nggak perlu disebut muda. Itu bertele-tele. Atau saya akan melangkah ke depan. Maju ke depan. Pernah nggak ada maju ke belakang? Pernah nggak? Itu bertele-tele. Nanti Anda akan naik ke atas ya. Iya Pak, saya nggak pernah naik ke bawah. Coba naiklah ke atas. Bos, kalau naik itu pasti ke atas, nggak perlu disebut. Cobalah naik, pasti kita tahu pasti ke atas, ya nggak? Cobalah naik tebing, gitu kan? Nggak perlu. Cobalah naik ke atas tebing. Ya, bagaimana caranya naik ke bawah, Pak? Nggak ada, Pak, naik ke bawah. Gitu ya, contoh itu bertele-tele. Terus pastikan komentar kita akurat, ada datanya. Ya. Kita perkenalkan pembicara yang berasal dari Aceh, ternyata dari Jogja. Ya Allah, kasihan banget itu dia. Dan jangan lupa ya, nama jangan sampai salah. Contoh nih, saya sering banget disalahin ya. Sama saya kan Indiwan. Ya. Jadi bilang Indiawan. Aduh. Ya perkenalkan nanti pembicara berikutnya adalah Bapak Indiawan. Aduh, pasti saya protes. Kalian ini, Mbak, salah. Saya nggak pernah dari India. Saya nggak pernah ke India. Sama saya Indiwan aja, nggak pakai Indiawan. Oke. Ada juga yang salah, Indirwan. Pakai baca harus cermat. Kalau kita mau pidato yang memperkenalkan orang, kita harus cermat. Namanya jangan sampai salah. Dia dari mana? Jadi Bapak Indiwan dari Universitas Nusantara Media. Waduh, Universitas Media Nusantara. Waduh, kan kacau itu. Kan dia nggak baca, harusnya Universitas Multimedia Nusantara. Nah, Universitas Media Nasional. Universitas Multimedia Nasional. Ada yang begitu tuh. Kan itu salah, walaupun disingkat UMN juga. Jadi harus cermat ya. Kalau kita mau introduction itu harus cermat. Sesuaikan komentar dengan acara. Kalau lagi acaranya kematian, ya komentarnya yang menghibur. Jangan pas lagi kematian tadi komentarnya, udah nggak apa-apa, dia mah mati juga biarin aja, orang dianya nyusahin terus. Udah, jangan gitu dong. Bisa ada preman, walaupun kita tahu dia preman, ketika keluarganya minta Anda sebagai ini, ya jangan bilang, udah nggak apa-apa, Bapak Ibu yang sudah ditinggalkan nggak masalah, minimal kita sudah meninggalkan preman. Biarlah premannya udah nggak ada kan, jadi kita lebih aman dalam hidup ini. Jangan gitu. Itu walaupun preman punya anak nggak? Ya anaknya pasti sedih loh begitu. Sejelek-jeleknya bapaknya kan dia bapaknya. Jadi nggak perlu kita komentar dengan yang nggak sesuai. Atau pas lagi acara pernikahan Anda ini, udahlah nggak usah terlalu banyak happy-happy, nanti juga lu cerai. Aduh, masa begitu? Ya, atau misalnya ada nggak ulang tahun jomblo? Ya kita mengadakan ulang tahun jomblo ke-24. Astaga. Sudah 24 tahun menjomblo, belum kawin, belum nikah-nikah. Masa gitu? Ya, dalam ulang tahun ini ulang tahun yang ke-24 untuk jomblonya ya. Nah, masa begitu? Enggak dong. Walaupun 24 misalnya, ya kita hari ini merayakan ulang tahun ke-24. Tahun ke-24 adalah tahun-tahun kritis. Tahun-tahun penting karena sebentar lagi dia sudah disunting, sebentar lagi dia akan menikah. Nah, gitu. Semangat, bikinnya semangat. Jangan tahu nggak usia 24 tahun itu usia kritis. Kenapa? Sebentar lagi dia jadi perjaka tua atau perawan tua. Waduh. Wah, kalau ngomong begitu, besoknya diundang lagi nggak sebagai pembicara? Sebagai ini, MC, nggak bakal diundang. Ya, jadi sesuaikan. Sesuaikan komentar dengan pembicara utama. Jadi kalau pembicara utamanya ngomongin tentang bagaimana pentingnya berkomunikasi dalam kehidupan, ya kamu kaitkan dengan bagaimana komunikasi itu yang akan dijelaskan oleh pembicara. Komunikasi itu penting. Nah, kayak gitu ya.
Lalu sesuaikan komentar dengan audiens. Hei penonton, misalnya gitu. Itu kalau woi, kalau penonton tuh buat audiensnya yang mungkin anak-anak muda, anak-anak yang nggak berpendidikan. Tapi kalau misalnya audiensnya adalah dosen-dosen, masa, woi, dosen-dosen, ya silakan hari ini gue mau presentasi nih. Waduh, sesuai nggak? Sesuai nggak? Nggak sesuai. Ya kalau gitu, Bapak Ibu, saya akan memperkenalkan pembicara kita. Ya semoga Bapak Ibu dosen sudah gitu dong. Beda, beda audiens ya beda ngomongnya. Cobalah ciptakan sensasi, antisipasi, dan drama. Boleh misalnya. Aduh, ya ada pura-puranya kaget gitu. Waduh, saya ternyata baru kenal nih sama Pak ini. Ternyata Pak ini tuh dulu lulusan UMN tahun berapa gitu. Jadi kayak seolah-olah kayak kita kaget, kayak drama. Padahal udah tahu, cuma namanya drama. Kalau drama kan memang diatur, ya enggak? Ya kan? Jadi gitu ya. Ada pertanyaan untuk itu? Ada pertanyaan? Oke. Kemudian berikutnya, kalau kita mau bicara tentang presentasi. Jadi kalau speech of presentasi adalah pidato yang memberi seorang hadiah, penghargaan, atau bentuk pengakuan publik lainnya. Ya, tujuan utama pidato presentasi adalah memberitahu audiens mengapa penerima layak menerima penghargaan untuk menunjukkan kontribusinya, pencapaiannya, dan sebagainya. Dan jangan berurusan dengan semua yang pernah dilakukan orang itu. Nggak ada, nggak usah mikirin dia tuh pernah jadi bandit, nggak usah. Fokus pada pencapaian yang terkait dengan penghargaan, nggak usah ngomongin yang lain, gitu ya. Jadi dengan cara yang akan membuatnya bermakna bagi penonton atau pendengar. Ya. Jadi bergantung pada hadirin dan kesempatannya, kita mungkin juga perlu membahas dua hal lain dalam speech of presentasi. Ya, pertama, jika penonton kurang paham atau pendengar kurang paham dengan penghargaan tersebut, kita harus menjelaskannya secara singkat. Kedua, jika penghargaan dimenangkan dalam kompetisi publik dan penonton mengetahui siapa yang kalah, maka kita mungkin meluangkan waktu sejenak untuk menguji yang kalah. Jadi jangan langsung yang menang dulu, ya. Oke. Yang ketiga adalah speech of penerimaan. Pidato yang mengucapkan terima kasih atas hadiah, penghargaan, atau bentuk pengakuan publik lainnya. Tujuan dari pidato penerimaan adalah mengucap syukur atas hadiah atau penghargaan. Misalnya Anda yang menerima, gitu ya. Terus kemudian saat memberikan pidato seperti ini, kita berterima kasih kepada orang yang telah memberikan penghargaan itu. Kita harus ucapkan terima kasih dulu, ya. Dan mengakui orang-orang yang telah membantu kita. Jadi kalau Anda dapat penghargaan yang gitu, bilang bahwa saya itu sebenarnya nggak akan seperti ini kalau tidak dibantu si X, Y, Z. Gitu. Itu semacam kita menghargai orang lain dengan ketulusan kita. Ya. Nah, sedangkan pidato peringatan atau pidato pujian atau perayaan yang komemoratif speech. Tujuan kita dalam pidato semacam ini adalah untuk memberi penghormatan kepada seorang, kelompok seorang, institusi atau ide tertentu. Ya, seperti dalam pidato informatif, kita mungkin harus memberikan informasi kepada audiens tentang subjek kita. Penonton harus tahu mengapa subjek kita layak dipuji. Seperti dalam pidato lainnya, kita dapat menggunakan contoh, kesaksian, bahkan statistik untuk mengilustrasikan pencapaian subjek tersebut. Ya, oke. Nah, tujuan mendasar dalam komemoratif speech ini adalah bukannya untuk memberitahu pendengar, tapi untuk menginspirasi mereka untuk membangkitkan dan meningkatkan penghargaan atau kekaguman mereka terhadap orang, institusi atau ide yang kita puji. Nah, dalam pidato ini kita ingin mengungkapkan perasaan, membangkitkan sentimen, contohnya adalah kegembiraan dan harapan. Ya, oke. Sebenarnya sederhana aja ya, bahannya cukup sederhana. Oke, nah, saya minta Anda habis ini kira-kira 40 menit ya,
silakan Anda buat pidato. Dari yang dijelaskan tadi, spesial khusus ini kira-kira Anda mau bikin apa? Topiknya bebas. Mungkin Anda memperkenalkan sesuatu, memperkenalkan orang, boleh. Atau misalnya gini, ini salah satu contoh juga ya. Dalam waktu 40 menit, silakan. Misalnya Anda kagum pada seseorang, terus Anda mau memperkenalkan dia, boleh. Atau misalnya ada yang berulang tahun, boleh. Ya, siap? Tahu? Tolong dimasukin ke reel ya. Instagram reel-nya, kemudian masukin, aduh maaf. Kecuali yang sakit, nggak usah maksain diri ya. Aduh, Alia Salsabila, suami saya nggak nyata Pak. Waduh, kasihan amat. Maksudnya multiverse gitu ya. Jadi Anda menikah di dunia yang lain. Seolah-olah Anda jadi avatar, gitu kan? Boleh aja sih. Menurut saya nggak ada sih multiverse itu kan kita nggak bisa ngerasain. Ngapain cuma avatar doang. Oke ya. Silakan hashtagnya pidato spesial UMN 2022. Tuh lihat tuh di itu ya. Hashtagnya di situ boleh ditaruh di reel, boleh ditaruh di tayangan atau biasa ya di Instagram. Pak, Ya, boleh gak kalau misalkan saya uploadnya di TikTok? Karena kemarin ternyata yang pas pidato pertama itu saya share di Reels ternyata kepotong, Pak. boleh. Yang penting 1 menit ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya, mungkin pidatonya kepanjangan, nggak usah panjang-panjang lah. Iya, saya pakai kamera biasa, jadi nggak langsung dari Reels-nya, Pak. Reel aja, langsung reel ya. Oke, makasih. Jadi intinya nanti ini semacam nanti nilai yang akan saya nilai ya. Waktunya 45 menit ya, berarti sampai nanti kan kira-kira jam 12 kan sekalian sholat ya, mungkin jam 12. Jadi kira-kira jam 12.15 sudah selesai ya, bisa ya? Atau 12.30 deh ya. Oke. 12.30 udah dikirim ya ke Instagram Apanya, ya. Pak? Hah? Apanya dikirim? Videonya. Videonya. Cepet Udah banget, Pak. Aduh, cuman 1 menit aja, susah bener sih. Pak, boleh nggak, Pak, kalau misalkan kayak kemarin, jadi emang dudetnya malam ini, Pak. Kenapa? Oh iya, boleh. Dudetnya malam ini. Boleh. Jadi yang penting hari ini aja dudetnya. Ya, Kalau biasanya besok gini, ya nggak bisa, tapi ini kan malam ini, Pak. simulasi ya. Misalnya ayah Anda kemarin ulang tahun, boleh. Pacar Anda Iya. kemarin ulang tahun, boleh. Tapi real ya, bener. Maksudnya Iya, Pak. ya memang benar-benar dia ulang tahun, ya. Yang nggak boleh adalah mempidatokan yang belum terjadi. Misalnya Fania ulang tahunnya bulan Juli, ya nggak usah sekarang lah. Nggak boleh, itu pantangan ya. Nggak boleh. Jadi harus yang sudah terjadi. Oke, bisa aja misalnya kristening ya, misalnya dibaptis. Atau dia lagi dapat krisma, misalnya kalau Katolik krisma. Kalau di Islam misalnya dia baru aja baru aja selesai baca Quran seluruhnya, apa namanya bahasanya tuh? Apa namanya? Yang Muslim? Ya boleh, pokoknya yang terkait dengan keagamaan boleh, terkait dengan yang sifatnya khusus boleh. Ya, oke, waktunya sampai. Mau nanya dong Pak, kalau Nah. misalkan kayak ngefans sama orang gitu boleh nggak Pak? Kayak memperkenalkan tim atau apanya gitu? Boleh. Berarti milihnya introduction dong. Oh, Ini iya. siapa nih besok? Siapa besok? Besok. Nggak bisa hari ini. Besok. Enggak kan tadi bercanda ulang tahunnya. Pak, kalau misalkan saya mau pidato ulang tahun, berarti saya pidato sebagai orang yang ulang tahun atau sebagai... Bukan. Pidato, misalnya Ya. masa diri sendiri ulang tahun bilang, enggak dong. Oh, Misalnya ayahmu ulang tahun. Nggak apa-apa, udah lama nggak apa-apa deh kalau misalnya ya ayahmu udah. ulang tahun.
Ya kan kalau diri sendiri susah muji-muji diri sendiri gimana sih? Oke. Oke. Boleh, yang penting sudah terjadi ya. Kalau papamu yang kemarin misalnya ulang tahun misalnya dirayain, nah boleh. Ya. Oke, gitu aja. Perpisahan boleh ya, Pak? Apa pesan siapa? SMA. Putus lah. Putus sama pacar gitu. Kalau putus sama pacar nggak usah di pidato-pidatoin, macem-macem, Mbak.